kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anakku. Haleluya, shalom, shalom kepada semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Kira-kira di mana Anda berada pada saat ini, baik yang ada di Johor, di Sabah, di Sarawak, dan di lain-lain tempat. Kita percaya di saat kita datang kepada Tuhan, memuji menyembahnya, maka hadiratnya turun ke atas kita. Amin. Haleluya. Mari kita dengan bersemangat, bergairah, berantusias mau memuji nama Tuhan terlebih dulu. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Oh, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tetap terhebat. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bagi Allah, bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh kasih-Nya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Pujianku dan sorak kegirangan, ngagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita, sukacita-Mu ku menari bagimu, menikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Oh, mari sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Allah, bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Sungguh kasih-Mu tak terbayang. Haleluya. Pujianku dan sorak kegirangan, haleluya, aku akan kebesaran-Mu. Oh, oh, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, menikmati anugerah-Mu. Sukacita, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Amin. Sukacita-Mu ku menari bagimu, menikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Selama-lamanya, haleluya. Oh, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Mari sama-sama kita katakan dari mula nyanyian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga,
pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Alasanmu, alasanmu melakukan segala perkara, tulus karena selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tulus karena selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus karena selamanya, tulus karena selamanya, tulus karena selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, 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 oh. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Yesus. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar, Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Amin, amin. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, haleluya, kau temani aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita kenalkan lagi, mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oke, wow. Shalom, selamat bertemu sekali lagi buat Anda di luar sana, dimanapun kamu berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh beribadah meskipun di Johor sekarang, di Johor Baru diistiharkan PKP, namun kita masih boleh menyembah Tuhan. Amin. Kita masih boleh berdoa dan kita masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Haleluya. Amen, amen. Buat Anda yang di Johor, buat Anda di dimanapun Anda berada, dari gereja manapun Anda, mungkin Anda daripada gereja sisi-sisi Taman Yu, Pelangi Indah, Sutra, Dahlia, Gelang Patah, bahkan ada di Sabah dan Sarawak. Mungkin saudara, hari ini saya ingin mengatakan shalom buat Anda sekali lagi. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Untuk tidak membawa waktu saudara, saya ingin langsung membawa kita pergi kepada firman Tuhan. Dan tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saya ingin berbicara tentang kemiskinan. Ya, kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan itu bisa jadi dari segi kemiskinan dari segi ekonomi kita, dan boleh juga kemiskinan dari segi karakter ataupun peradaban kita, miskin secara moral, ataupun bisa saja kita miskin secara rohani. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang kemiskinan dari segi ekonomi. Di dalam Ulangan 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Ulangan 15 ayat keempat, firman Tuhan berkata, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Jelas firman Tuhan ini menyatakan kalau Tuhan itu saudara tidak menginginkan atau tidak berniat supaya ada di antara kita sebagai orang percaya itu hidup miskin. Diulangi, firman Tuhan berkata, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Tapi saudara, pertanyaannya hari ini, kenapa sih begitu banyak orang miskin di tengah-tengah kita? Bahkan orang percaya hari ini saudara, begitu banyak orang yang hidup serba kekurangan saudara. Saya ingin membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang kemiskinan. Yang pertama, kita melihat posisi kita. Posisi kita menurut firman Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, dalam arti kata lain, Anda dan saya itu diciptakan sesuai menurut pikiran Tuhan. Kita diciptakan di dalam pikirannya Allah. Kita diciptakan saudara di dalam rencana Tuhan yang besar. Ada dan saya tidak hanya tiba-tiba muncul, lalu kita muncul dan kita tidak tahu dari mana kita datang dan apa tujuan kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita dijadikan daripada pemikiran Allah yang kudus. Kita diciptakan dari rencana Tuhan yang besar. Kita diciptakan di dalam hadirat Allah yang luar biasa. Di dalam kemuliaannya kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Dan firman Tuhan berkata, bahkan kita ditempatkan di Taman Eden, taman yang kaya, taman yang excellent buat setiap diri kita, saudara. Allah memberikan yang terbaik. Ini posisi kita yang perlu kita mengerti. Pemikiran Allah, rencana Allah. Saya ingin Anda tahu, setiap perkara yang diciptakan di dalam pemikirannya Tuhan, diciptakan di dalam rencananya Allah, itu selalu diberkati dan berhasil. Yang setuju katakan amin. Ini hati Tuhan, ini hati Bapa buat kita, saudara. Ini tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan firman Tuhan berkata, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka apa? Berkuasa. Kita diberi otoritas dengan tujuan yang jelas supaya hidup kita diberkati dan kita sukses. Yang setuju katakan amin. Di dalam ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukilah itu. Ini berbicara tentang kehidupan yang produktif dan berhasil. Katakan berhasil. Maka saudara menjadi orang yang percaya hidup kita harus produktif, saudara. Yang setuju katakan amin. Be fruitful, berbuah lebat, berbuah banyak, berhasil dan berhasil di mata Tuhan. Dalam tujuan Allah dalam hidup kita, Dia mau supaya kita berhasil dan kita sukses dalam apapun yang kita lakukan, saudara. Maka menjadi orang percaya, kita perlu mengerti status kita, kita perlu mengerti posisi kita, kita perlu mengerti warisan kita di dalam Tuhan, dan kita perlu mengerti destinasi kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin membawa kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17. Saya teringat tentang hamba Tuhan yang luar biasa ini, saudara, yang bernama Elia. Pasti Anda semua tahu siapa itu Elia. Amin. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi apa? Sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Firman Tuhan berbicara tentang sungai Kerit. Tuhan memerintahkan Elia pergi ke sungai Kerit, bersembunyi di sungai Kerit. Kamu tahu sungai Kerit itu berbicara tentang membawa arti sesuatu yang sudah terputus, yang sudah tidak punya pengharapan. Anda sudah tinggal sendirian, kemudian tinggal di sungai Kerit yang sudah terputus,
dan diberi makan oleh burung gagak. Saya percaya siapapun kita tidak mau diberi makan oleh burung gagak, saudara. Saya yakin semua kita tidak mau diberi makan oleh burung gagak. Tidak cukup dengan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Elia supaya dia pergi ke Sarfat, dan dia akan diberi makan oleh seorang janda. Kalau janda kaya, saudara, nggak apa-apa. Ini janda miskin, janda yang sudah mau mati, janda yang parah, saudara, yang tidak punya pengharapan lagi, tinggal mati. Ini janda. Perhatikan kehidupan Elia, dari Kerit pergi ke Sarfat. Sarfat berbicara tentang pemurnian, berbicara tentang pemrosesan. Kita dibentuk tempat yang menyakitkan, saudara, dari yang terputus kepada tempat yang tidak enak, saudara. Kemudian daripada burung gagak dan berpindah kepada seorang janda yang miskin yang sudah mau mati. Dan ini kelihatannya satu kehidupan yang tidak punya kemajuan sama sekali. Ada banyak orang hari ini, saudara, hidup mereka itu melihat siapakah yang bisa memberkati saya, ya kan? Siapa yang bisa menolong saya? Tapi Tuhan mengajar, Tuhan punya jalan yang berbeda, saudara. Tuhan punya maksud yang berbeda untuk Elia. Tuhan mau supaya Elia bukan hanya sekedar menerima berkat, tapi Tuhan mau supaya Elia menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Supaya Anda dan saya menjadi orang percaya, kita bukan hanya terus menerima, punya minda yang mau diberkati, tetapi untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang yang mengiringi Tuhan dalam hidup kita, saudara, untuk menjadi pengikut Yesus, saudara. Kita tidak boleh terus bergantung kepada berkat daripada orang lain, tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita melangkah dengan iman dan kita menjadi berkat kepada orang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun kamu berada, saudara, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan mau supaya Anda dan saya punya minda yang berbeda. Menjadi orang yang percaya, kita perlu menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka ini, saudara, ini kenapa orang miskin. Karena Tuhan tidak mau kita miskin, saudara. Tetapi kenapa begitu banyak orang miskin? Yang pertama, saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan. Kita membuka dalam Amsal 28 ayat yang ke-6. Amsal 28 ayat ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang kaya tapi punya pemikiran yang sempit. Firman Tuhan berkata, saudara, lebih baik orang miskin secara jasmani tetapi bersih kelakuan, dalam arti kata punya minda yang kaya. Kenapa? Kalau kita membuka dalam Pengkhotbah 4 ayat ke-13, Pengkhotbah 4:13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Miskin, kelihatannya miskin, tetapi mintanya itu, saudara, mintanya besar, berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Bodoh dalam arti kata pemikirannya sempit, saudara. Pemikirannya nggak beres, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar. Ketika kamu punya kekayaan di dalam minda kamu, saudara, kamu akan keluar daripada kemiskinan kamu, dan kamu akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Perhatikan, kenapa orang miskin? Yang pertama, karena mereka miskin di dalam minda mereka. Orang yang miskin dalam minda itu pemikiran mereka begitu sempit. Mereka memikirkan tentang diri mereka sendiri. Mereka cuma mau kalau berkat itu adalah untuk mereka. Mereka mau kalau hidup mereka itu ditolong terus. Mereka mau supaya sepanjang hidup mereka mendapat subsidi. Wah, ini biasa kita dengar di luar sana, saudara, ada banyak orang mencari subsidi. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau menjadi berkat kepada orang lain? Yang setuju katakan amin. Ini perbedaan minda kita, saudara.
Ini perbedaan minda kita. Orang yang miskin itu hidup mereka cuma dipimpin oleh hawa nafsu mereka. Apapun yang mereka mau lakukan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Miskin secara minda, mereka cuma mau hidup senang. Halo. Miskin secara minda, mereka selalu merasa diri mereka kekurangan. Oh, tidak cukup, semuanya tidak ada. Kamu bertanya kepada mereka, oh pastor saya tidak ada. Kenapa? Mereka miskin di dalam pemikiran mereka. Mereka mau dibantu terus. Miskin di dalam minda. Kalau kamu lihat saudara, orang yang miskin dalam pemikiran mereka, sempit dalam pemikiran, mereka tidak boleh melihat orang lain diberkati. Mereka cepat cemburu kalau mereka melihat tetangga mereka sukses, kalau mereka melihat teman mereka diberkati dan mereka berjaya, dan mereka merasa sakit hati. Kenapa? Pemikiran mereka sempit. Dan orang yang seperti ini saudara, jangan harap mereka bisa kaya. Saya bukan bilang supaya hidup kita mengejar kaya saudara, supaya hidup kita berkecukupan, amin. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Pemikiran mereka sempit. Itu mereka suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara pemerintah sekarang itu saya miskin. Oh, ini gara-gara YB kami dia pilih orang lain, tidak pilih saya, maka saya miskin. Oh, ini gara-gara papa saya miskin dan saya miskin. Semua dia salah orang lain, saudara, karena pemikiran dia sempit. Saya ingin kamu tahu, saudara, di negara kaya, di negara yang sudah maju, masih ramai orang yang homeless, yang tidak punya tempat tinggal. Kenapa? Pemikiran mereka. Mereka dibantu terus, saudara, tetapi kehidupan mereka tetap miskin. Kenapa? Mereka miskin di dalam pemikiran mereka. Yang kedua, kenapa orang masih miskin? Yang pertama, mereka sempit di dalam pemikiran, miskin di dalam pemikiran mereka. Kamu tahu saudara, ketika orang miskin di dalam pemikiran, dan ketika mereka diberikan bantuan, meskipun 50.000 ringgit, 100.000 ringgit, saya jamin saudara itu bisa habis dalam hanya beberapa waktu. Tapi orang yang kaya di dalam pemikiran saudara, ketika diberikan uang 50.000, itu mereka bisa mengelola sehingga berkat mereka berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Berbeda. Yang kedua, kenapa orang hidup miskin? Adalah karena mereka memiliki gambaran yang salah tentang diri mereka. Gambaran yang salah akhirnya membuatkan diri mereka hidup seperti orang yang tidak beriman, membuatkan mereka hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan, membuatkan mereka hidup seperti orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang tidak punya pengertian, dan akhirnya saudara mereka tidak percaya diri. Ini bahaya. Ada banyak orang mau bunuh diri karena mereka sudah tidak percaya diri mereka lagi. Ada banyak orang sudah mau bunuh diri karena mereka sudah melihat gambaran yang salah tentang diri mereka. Mereka melihat diri mereka sudah tidak berguna. Mereka lihat diri mereka sudah tidak punya fungsi, saudara. Mereka mau hidup sendiri. Mereka tidak punya percaya diri. Akhirnya apa yang terjadi ketika mereka sudah tidak percaya diri? Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya energi, saudara. Dan akhirnya mereka malas dan mereka tidur. Mereka malas dan mereka tidur. Mereka malas dan mereka tidur, saudara. Ketika ada libur, kamu akan jumpa orang-orang seperti ini. Mereka tidur, saudara. Mereka lebih suka tidur. Kalau kamu lihat orang sikit-sikit tidur, orang yang kaya sikit-sikit dia kerja, saudara. Orang yang miskin punya gambaran yang salah, tidak percaya diri, kemudian tidak punya energi, dan mereka malas, sedikit-sedikit punya kesempatan bukan untuk kerja, tetapi untuk tidur, saudara. Sangat berbeda. Kenapa? Mereka punya gambaran yang salah tentang diri mereka. Raja Daud, kita tahu Raja Daud. Raja Daud dilahirkan sebagai anak yang bungsu dalam keluarga. Kemudian Raja Daud tidak diperhitungkan oleh keluarga ketika satu upacara yang sangat penting di rumah mereka. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi
Ternyata Daud ini tidak diperhitungkan sama sekali, saudara. Anda bisa bayangkan kalau kamu Daud, saudara. Kamu punya 1001 macam mengatakan, kalau aku tidak punya nilai dalam keluargaku, kalau aku tidak punya hak dalam keluargaku, dan kamu punya alasan untuk tidak percaya diri. Tetapi Daud berbeda. Daud mengerti siapa diri dia di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak melihat diri dia yang ditolak. Dia tidak melihat diri dia yang tidak diperhitungkan, tetapi Daud melihat posisi dia di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Daud tahu posisi dia di dalam Tuhan. Daud tahu posisi dia di dalam Tuhan. Daud tahu warisan dia sebagai anak raja. Dan Daud tahu destinasi dia ketika dia berada di hadapan Goliat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Perhatikan baik, Pengkhotbah 10 ayat ke-18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ada banyak rumah kita bocor di dalam ekonomi kita karena kita malas. Dan kita malas oleh karena kita tidak punya energi. Kita tidak punya energi karena kita punya gambaran yang salah tentang diri kita, saudara. Ada banyak orang kecewa karena mereka melihat diri mereka daripada posisi yang salah. Firman Tuhan berkata dalam Amsal bab yang ke-6 ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang malas, yang sebentar tidur, malas, tidur, malas, tidur, malas, temannya itu adalah kemiskinan. Kamu tidak usah jemput kemiskinan, dia dengan rela hati akan datang kepadamu, saudara. Ada amin. Maka firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maafkan saya, ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam, siang dan malam. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia sedang menyatukan pemikirannya dengan pemikiran Kristus. Dia sedang menyatukan kepemikirannya dengan kekayaan surgawi. Dia sedang menyatukan pemikirannya dengan gambaran yang benar tentang diri dia di hadapan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Kenapa, saudara? Pemikiran mereka adalah pemikiran raja. Gambaran mereka adalah gambaran raja, sama seperti Daud. Diberkati. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua, janganlah engkau lupa merenungkan Taurat itu siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Karena Tuhan tahu, ketika pemikiran Yosua dipenuhi dengan pemikiran Tuhan, ketika pemikiran Yosua dikayakan dengan pemikiran Tuhan, apapun diperbuatnya pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun kamu berada, saudara, mari kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, saya mengajak kita dimanapun kamu berada, mari kita berdiri dengan semangat di hadapan Tuhan. Dimanapun kamu berada, saudara, kamu bangun. Lihat diri kamu hari ini, saudara. Kamu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Kamu diciptakan dalam pemikiran dan rencana Tuhan, di dalam gambar dan rupa Allah. Kamu diberikan kuasa, kamu diperintahkan, diberkati supaya kamu bisa menakluki apapun dimanapun kamu berada. Ini hati Bapa buat kita. Lihat dirimu dengan benar.
Jangan izinkan pemikiran yang sempit memimpin Anda, saudara. Buka mindamu. Buka mindamu, lihat dirimu sebagai anak raja yang diberkati oleh Tuhan. Punya kekuatan daripada Tuhan. Pada hari ini, saudara, saya percaya hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Ada banyak jemaat Tuhan, mereka tidak berani untuk memberi karena mereka punya pemikiran yang sempit. Ada banyak kerja Tuhan, mereka tidak diberkati karena mereka tidak berani untuk memberi, saudara. Kenapa tidak memberi? Pemikiran mereka sempit. Bahkan, saudara, ada orang berpindah gereja karena mereka tidak suka untuk memberi, saudara. Saya sedih melihat kalau kita berpindah gereja hanya karena kita tidak mau memberi persepuluhan, hanya karena kita tidak mau memberi persembahan. Kenapa? Karena pemikiran kita tidak benar. Mari pada hari ini lihat dirimu sebagai anak raja dan mulaikan hidupmu sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar kami belajar untuk melihat diri kami dengan firman Tuhan. Mengajar kami untuk melihat diri kami sesuai dengan pikirannya Tuhan. Kalau kami adalah orang yang diberkati, kalau kami bukan orang biasa-biasa, tetapi kami adalah anak raja, kami adalah orang yang berbeda, kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati semua orang yang percaya saat ini, dimanapun mereka berada. Bapa, saya berdoa, berbicara dalam hidup mereka lewat firman-Mu Tuhan, yang akan membawakan transformasi di dalam diri mereka, supaya hidup kami tidak lagi miskin, tetapi kami menjadi orang yang memberkati orang lain. Sama seperti Elia. Ini bukan soal burung gagak, ini bukan soal sungai kering, ini bukan soal Sarfat, ini bukan soal janda miskin, tapi ini soal pribadi kita sebagai orang yang punya gambaran yang benar di hadapan Tuhan, yang menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dengan kekayaan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah, sesuai dengan firman-Mu yang berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang bukan biasa-biasa, tetapi hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Bapak, hidup yang penuh dengan antusias, hidup yang penuh dengan sukacita. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam ekonomi, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam minda. Ketika kamu memiliki minda raja, saudara, bukan kamu lagi meminta diberkati, tetapi kamu akan berdoa dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Thank you semuanya. Sekian ibadah kita pada minggu hari ini. Jumpa Anda minggu depan. Thank you and God bless you. Amin, amin.